Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya jangan pernah kita memalaskan diri untuk senantiasa memuji pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pemirsa sekalian di rumah dimanapun berada senantiasa mendapatkan rahmat dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dimanapun berada, kita bersyukur bahwa dengan modal kita cinta terhadap apa yang Allah noktahkan dalam hati kita, sehingga muncul dan lahir rasa ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus belajar meningkatkan ibadah, kualitas iman kita dan menunjukkan nilai amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan meningkatkan ibadah bahwa sebenarnya kita akan mendapatkan kehebatan. Isi dari kehebatan adalah kebahagiaan lahir dan batin yang akan diraih oleh diri dan pribadi kita. Oleh karenanya, orang lemah adalah orang yang gak pernah mau melakukan ibadah pada Allah. Orang yang hina adalah orang yang menjauhkan diri melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian, ini betapa hal yang amat sangat penting. Sehingga dengan modal ibadah kita pada Allah, ini akan mampu menunjukkan mana orang yang memiliki kualitas iman, mana orang yang memiliki kualitas Islam, mana orang yang memiliki kualitas ihsan. Iman perlu ada peningkatan. Karena kokohnya iman seseorang ditentukan oleh kualitas diri dan pribadinya. Ihsannya seseorang, perilaku seseorang bisa baik. Akhlak seseorang bisa bagus. Karena imannya yang sudah tidak diragukan lagi. Iman, Islam, ihsan. Ini yang disebut dengan trilogi dalam Islam. Ini tiga hal yang tidak bisa diejawantahkan. Iman, kalau untuk orang yang belum beriman, maka batasnya adalah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi Tuhan selain Allah dan bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian lantas bagi kita, orang yang sudah melakukan syahadat, orang yang sudah Islamnya turun-temurun, Muslim, mukmin, apakah harus kita melakukan syahadat kembali? Bahwa sebelum itu menjadi satu catatan dan jawaban, sesungguhnya sahabat yang dimuliakan Allah, bahwa kita setiap kali melaksanakan ibadah yang 5 waktu, kita senantiasa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam melaksanakan ibadah sholat. Betul-betul menjadi parameter iman kita. Kalau iman kita baik, iman kita luhur, maka
akan melahirkan ihsan dalam perilaku kita sehari-hari. Sebelum melahirkan perilaku yang baik adalah Islam bersandar sepenuhnya, pasrah sepenuhnya, bertawakal sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jikala misal umpama andai kata iman itu adalah pondasi, ibarat dalam pohon iman itu adalah akar, batangnya adalah Islam, kemudian dahan dan buahnya adalah ihsan. Ketika pondasinya kuat, akarnya kokoh, imannya bagus, maka sandaran pada Allah Subhanahu wa taala yang disebut tawakal tadi ini akan mampu melahirkan cahaya-cahaya ketawakalan dan tentu keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau orang yang beriman, prosesnya seperti tadi ketika seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mau berkunjung ke rumah baginda Rasul. Begitu sampai di rumah ditanya, "Wahai fulan, naik apa kau kemari?" Sahabat menjawab, "Saya naik kuda ya Rasulullah." "Di mana kudamu?" "Aku simpan di sana, sebelah sana." "Apakah kudamu engkau ikat?" "Tidak." "Kenapa?" "Aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasul menyampaikan, tawakalmu keliru. Tawakal itu adalah ikhtiar, berusaha secara syariat, kemudian bersandar diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya usaha, tawakalnya adalah memohon pada Allah agar senantiasa diselamatkan lahir dan batin. Itu Islam, menyandarkan diri sepenuhnya pada Allah, bukan menyandarkan diri sepenuhnya bukan pada Allah. Maka orang yang beruntung adalah mereka yang dalam hidup lahir batinnya menyandarkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keluh kesah, dengan segala kecintaan. Makanya kalau kita mau bersandar sepenuhnya pada Allah, jangan pernah hilangkan rasa cinta yang ada dalam hati kita. Cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau rasa cinta enggak ada saja dalam hati dan pikiran kita, kepengen, ada kemauan, bagaimana mungkin kita mau melaksanakan ibadah sholat? Bagaimana mungkin mau kita melaksanakan ibadah yang lain? Sementara rasa keinginan saja dalam hati sanubari kita, pikiran kita tidak ada hasrat untuk ke sana. Malas bawaannya. Kumpul dengan orang-orang soleh, ogah bawaannya. Maka kemudian lahirkan rasa cinta. Oh, kita suka dengan makanan ini karena ada rasa, ada nilai. Maka oleh karenanya sahabat cahaya hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada persoalan pokok iman, Islam dan ihsan. Ini yang disebut dengan trilogi dalam berislam. Jika kita muslim, kita mukmin, proses untuk meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ibadah. Islamnya adalah bertawakal, bersandar diri pada Allah Subhanahu wa taala atas segala keluh kesah kehidupan. Beda bersandarnya orang beriman dengan ilmu pengetahuan dengan bersandarnya orang yang tidak berilmu pengetahuan. Kok mengklasifikasikan, membeda-bedakan? Oh, beda. Karena Allah sendiri yang membedakan. Orang yang berilmu dan beriman akan beda derajatnya. Maka kualitas orang yang beriman, orang yang bersandar diri pada Allah dengan sandaran yang berdasarkan ilmu pengetahuan, itu nilai dan kualitasnya akan berbeda. Tujuannya adalah membedakan agar ada level derajat tersendiri. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kemudian jika memang kita sudah bersandar sepenuhnya pada Allah dengan bertawakal daripada Allah, maka akan melahirkan buah ihsan, perilaku yang baik. Orang yang beriman, orang yang berilmu, yang mampu mengaplikasikan sandaran hidupnya bertawakal pada Allah, kesehariannya ketika ia berjalan enak, indah dipandang oleh mata. Ketika dia bertutur kata, mengeluk bahasa bahwa dia enak terdengar oleh telinga. Tidak pernah terlahir kebencian, tidak pernah ada rasa kebencian, tidak pernah jengkel dan kesal ketika orang yang beriman dan berilmu berbicara. Sejuk terdengarnya, enggak pernah terdengar ngomel-ngomel mulu. Lain cerita kadangkala kita punya istri, kitanya sedang belajar beriman, kitanya bersandar diri pada Allah, namun kemudian istri yang tidak tahan dengan ujian hidup, sampai bahasanya itu ujung telunjuk jari, sampai mau nyolokin mata kita, bang besok mau lebaran, bang besok mau ada kegiatan, segala macam disebutin, akhirnya bisa jadi goyah iman kita. Maka kuatkan rasa cinta dalam hati kita agar keimanan kita bisa teguh, yang kemudian kokoh sepanjang zaman tanpa bisa diwarnai dengan situasi dan kondisi apapun. Ketika kita tidak memiliki, ketika kita tidak punya harta dan seterusnya, tapi dengan iman yang kokoh tetap akan melahirkan ihsan, buah yang bagus, buah kesabaran, buah ketawakalan dan seterusnya. Oleh karenanya sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada bahasa bahwa jangan pernah melemahkan perempuan, karena orang yang pertama akan melemahkan laki-laki adalah perempuan. Sekuat apapun kita, kadang-kadang ini Bu, sekuat apapun kita, kalau sudah petantang-petenteng, ini Polda yang di rumah, polisi dapur, kadang-kadang ciut juga. Ini kumis kita baplang, sampai megang ciut, awas nih, buah acok, datang aja istrinya, apa bang, gua acok. Kadang-kadang apa? Isi. Demikian pula dengan iman sahabat maksud saya. Iman bisa kokoh ketika rasa cinta dilahirkan. Jangan pernah menyempelekan rasa cinta. Yang kita miliki terus kita pupuk. Cinta terhadap agama Allah. Cinta terhadap amalan-amalan yang Allah arahkan kepada kita. Agar apa? Ihsan. Mampu melahirkan buah-buah kebaikan. Karena buah kebaikan ini adalah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita diberikan bukunya amaliyah kita. Maka kemudian sahabat Cahaya Hati Antv yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita butuhkan dari kehidupan kita itu adalah buah. Ada peribahasa, biarkan saja bungkusnya terkupas, namun nilai dan isinya jangan sampai terejawantahkan. Biarkan saja sholat kita tidak harus dinilai oleh sesama manusia, namun dalamnya ketulusan dan keikhlasan kita hanya yang berhak menilai, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita disebut buruk, kita dinilai tidak baik oleh manusia, jangan pernah berputus asa, karena sesungguhnya ada Allah zat yang maha baik. Jangan pernah patah arang ketika hari ini kita direndahkan oleh orang lain, karena ada Allah yang maha akan mengangkat derajat manusia. Jangan pernah merasa rugi ketika hari ini kita didiskreditkan, hari ini kita dihimpitkan, disudutkan, dikerdilkan, karena belum tentu orang yang mengkerdilkan kita itu lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Antv bersama saya Ustaz Eras Rashid Barai. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona.
Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. 2 minggu lalu, keluarga kami harus isolasi mandiri di rumah. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan menjauhi kami. Namun ketakutan kami tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka menyiapkan kebutuhan sehari-hari kami dan memberi semangat. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan.
Sering berkedip agar mata tidak kering, tapi jangan terlalu sering karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan, tapi jangan diskusi sama mantan ya. Terorisme. Mereka nggak ingin kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa, Bahagia. Bebas beraktivitas. berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. Bersatu. Lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita memuji keagungan, menyanjungkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hati kita, cinta kita tidak dilepaskan. Sama saja kita cinta pada Allah, cinta pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita memohon doa pada Allah, memuji atas kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul kita manusia yang hina dan rendah. Dalam satu syair salawat disampaikan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah, Allah, agisna ya Rasulullah, yu'adim malja alaika salawatullah. Abdun bil bab yartajil asmal atab, judil jawab marhaban qad qabalna. Antal ma'ruf bil judi mukridu yub, inni malhub agisri bihaqillah. Antal ma'ruf bil judi mukridu yub, inni malhub agisri bihaqillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita mengagungkan keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum pernah bertemu dengan Rasul. Kenapa? Karena tertanam cinta yang terkuat. Maka oleh karenanya, ketika iman kita, akar pondasi iman kita menjadi lebih kuat, mampu berharap melahirkan ihsan, buah dalam kehidupan yang baik, kemudian melewati Islam sebagai pondasi di mana sandaran kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kunci dari semua itu adalah jangan pernah melepaskan rasa cinta yang ada dalam hati kita. Kenapa? Orang rajin sholat karena sudah cinta. Orang rajin zikir tidak terasa pegal, kagak pegal, karena memang sudah saking cintanya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dengan jawaban cinta yang berat akan terasa ringan, yang jauh akan terasa dekat, dan itu yang akan melahirkan kita sebagai orang yang beriman, kemudian bertawakal pada Allah, bersandar pada Allah, iman, Islam, dan akan melahirkan ihsan, buah yang baik, perilaku yang baik, akhlak yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan patah semangat, jangan patah arang ketika perilaku hari ini kita pun belum sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi, tapi teruslah berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikan itu akan datang kepada siapapun mereka yang ada niat dan berusaha untuk baik. Sahabat Cahaya Hati Antv dimanapun berada, mudah-mudahan Allah terus memberikan cahaya dalam hati kita, sehingga kita bisa menjadi
manusia-manusia yang istiqomah, orang-orang yang mampu menjaga amanah pribadi kita, yang mampu menjaga keimanan kita. Tidak hanya keimanan yang terbersit dalam dada, imannya mata kita, imannya telinga kita, imannya lisan kita, semua dapat terjaga, yang pada akhirnya kita akan mampu mencapai apa yang diungkapkan dengan indah oleh Imamul Ghazali, sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kita berharap dunia kita selamat, di akhirat pun selamat. Maka kemudian pantas kalau setiap kali kita selesai melaksanakan ibadah sholat, kita dianjurkan, kita disunahkan untuk kemudian selalu melafalkan Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnati masihid dajjal. Disitulah harapan kita. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Kita khawatir, kita merasa amat sangat takut. Wajar kalau kita merasa ketakutan. Sebelum ketakutan itu nyata di depan mata ketika kita di alam kubur, maka jauh daripada itu manfaatkan hari ini agar kita senantiasa dan semakin mampu mengolah dan memawas diri bahwa kita tidak akan selamanya hidup di muka bumi ini. Semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sholat kita senantiasa selalu memohon doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana letak doanya? Sebelum kita tahiyat akhir, sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnati masihid dajjal. Doa ini yang sering kita lantunkan, bahwa kita khawatir kehidupan di alam kubur, hidup yang sebenarnya. Di situ kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min adzabin nar, daripada azab neraka. Subhanallah. Ini kalau bahasanya leneh, jangankan api neraka, api neraka saja luar biasa panasnya. Maka kita tidak bisa membayangkan. Oleh karena itu sahabat, cukup saja bagi kita bahwa kisah, cerita zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, konsekuensi orang-orang yang tidak beriman dan konsekuensi orang-orang yang tidak melaksanakan amaliyah setelah beriman, cukup bagi kita sebagai ibrah, cukup bagi kita sebagai pembelajaran. Maka kita penuh doa sama Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kelemahan kita. Semoga saja dengan keterbatasan dan kelemahan kita, sahabat yang dimuliakan Allah, senantiasa Allah terus mendekatkan diri dengan hidayah dan inayahnya, agar senantiasa kita dijauhkan pribadi kita dari orang-orang yang sombong. Kita manusia yang penuh dengan durhaka, manusia yang penuh daripada kesempurnaan, tapi kita memohon ketika di surga kelak kita berdampingan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karenanya kita beristighfar pada Allah atas segala kesalahan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adim. Ya Allah, maafkan hambamu ini ya Rabb atas segala kesalahan. Min kulli dzambin adim, atas semua dosa yang disengaja, yang tidak disengaja. Selalu memohon pada Allah. Yakin Allah lautan, maha lautan pengampun, lebih luas ampunan Allah dibanding apa yang kita lakukan. Sepanjang kita mau berbuat baik, memohon ampun pada Allah, insya Allah akan selalu ada pintu untuk menata hidup menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.